Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menandatangani nota kesepahaman atau MOU penempatan tenaga kerja sebagai upaya dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal yang berKTP Kabupaten Bekasi. Sebanyak 61 perusahaan yang mengikuti kerjasama ini. Acara tersebut juga sekaligus melaunching pelatihan kompetensi dan pemagangan bertempat di gedung UPTD Balai Pelatihan Kerja Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara pada Kamis 7 Juli 2022. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam sambutannya melalui virtual menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah membentuk satuan tugas atau Satgas dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, dengan penandatanganan kerjasama MOU ini, diharapkan pihak perusahaan bisa memprioritaskan para pencari kerja yang berKTP Kabupaten Bekasi, sedikitnya 30% pada tiap perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Akan memprioritaskan para pencari kerja yang berKTP Kabupaten Bekasi. Itu dalam pelaksanaannya untuk pencari kerja yang di luar KTP Bekasi, sepanjang kompetensinya memadai bisa mengikuti program ini, namun sesuai dengan peraturan Bupati yang sudah terbit sebelumnya bahwa kita setiap perusahaan di Kabupaten Bekasi ini harus mengalokasikan minimal 30% dari rekrutmen tenaga kerjanya diisi oleh para pencari kerja yang berKTP Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Suhub mengatakan, terbentuknya tim percepatan penanggulangan pengangguran tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Bekasi yang ditandatangani oleh penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan. Kemudian pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi melakukan penandatanganan MOU bersama 61 pihak perusahaan dengan target sebanyak 3.000 tenaga kerja lokal yang diserap perusahaan industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi menambahkan, pihaknya juga terus melakukan upaya dalam bentuk pemagangan yang tersedia di UPTD Balai Pelatihan Kerja bagi para pelajar sekolah menengah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi. Dengan pelatihan dan pembinaan pemagangan ini, sehingga para pelajar dapat meningkatkan keahlian juga kompetensinya untuk bersaing dengan para pencari kerja lainnya. Harapan besar, harapan besar karena memang dengan adanya MOU itu sedikit demi sedikit tugas pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Bekasi ini mulai kelihatan lah. Jadi seperti melakukan pelatihan sekaligus pemagangan dalam rangka tentunya meningkatkan kompetensi sekaligus daya saing. Karena apa? Karena memang saingan untuk bekerja di Kabupaten Bekasi itu bukan hanya dari tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, tapi dari luar Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena sampai dengan sekarang Kabupaten Bekasi itu masih menjadi tujuan para pencari kerja. Karena apa? Karena memang pertama tentunya kita industri besar, kedua kita dekat dengan ibu kota, ketiga yang tidak kalah itunya adalah bahwa UMK kita masih tertinggi dan itu masih menjadi daya tarik karena pencari kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Bekasi Ahmad Ridwan mengatakan, Balai Pelatihan Kerja atau BELKA telah menggelar 2 gelombang pelatihan bagi para pelajar sekolah menengah di Kabupaten Bekasi. Kemudian saat ini pihaknya sedang mengadakan proses seleksi pelatihan untuk gelombang ketiga di tahun 2022. Selain melakukan pelatihan kerja dan pendampingan dalam penyaluran di perusahaan, pihaknya juga melibatkan lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta lainnya, sehingga seleksi dan penyaluran tenaga kerja bisa lebih optimal. Harapannya saya bisa menciptakan pelatihan lebih banyak lagi sehingga tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Kabupaten Bekasi bisa diminimalisir paling tidak dengan mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi yang ada di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan banyak unsur seperti kayak misalkan tadi LPK, UPK, kemudian ada BLK komunitas milik swasta serta BKK yang ada di sekolah-sekolah. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, untuk Wibawa Mukti TV, melaporkan.